apalagi telur. Tuhan bisa jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad, gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada Ilah Rabbus samawati wal ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, inni Rasulullahi ilai. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Qul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke Mikdas, ke sinagoge Bait El, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14, kuduskan hari Sabatku. Jangan kau nodai. Barang siapa yang menodai, bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap. Ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya. Sekarang ini zaman internet. Ada mirip-miripnya sedikit aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan durian, ting, beberapa menit datang duriannya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari, maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman, kita kemana ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan ma? Mama bingung, pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba. Siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan.
Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju dipakai, celana warna ini dipakai, celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibawa ke gereja ikut. Ikut ke sekolah kebaktian ikut, sekolah minggu ikut. Apapun yang disuguhkan orang tua ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang, pemikiran berkembang, wawasan berkembang, kebutuhan jasad berkembang, kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita milih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih-kasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Sudah buka. Halo. Ya, halo. Kang. Halo. Bisa. Izin. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sang Hyang. Sudah dari tadi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, sorry, Bapak Pendeta ya. Sang Hyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta? Pak Pen. Silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada akalnya. Orang yang Bukan. bantu. Bukan Bang. Apanya? Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan Oh, Bang biar Suma. susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan. Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah, kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom. Selamat. Ya, Salmon. Ya, silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut Siapa yang orang dilempar, Bang? Kepada tadi ada Bapak dengan Ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin. Oh, ingin kirain sampaikan. Bapak dilempar. Iya. Lanjut. Ya, Silakan. saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca Siap. dalilnya. Saya pakai Iya. dalil ya. Iya. Iya tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Ya, biar beliau ini separuh bule. Ya, lanjut Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Saya silakan. tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca Yes. Ya. Yohanes 4 Ya. ayat 24. Oke. Allah itu roh, Allah itu Ya. roh. dan Ya. barang siapa menyembah dia Barang Oke. siapa menyembah dia harus Ya. menyembah harus menyembahnya dalam Roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kalau Bang Suma dengan saya diciptakan Siap. dari tanah, Iya. sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa Ya. itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada Oke. bukan materi, tapi dia imaterial. Oke. Roh itu imaterial dan roh Oke. itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh Oke. punya kehendak. Sekarang saya baca roh punya kehendak dan roh ini yang masuk Bukan di roh, dalam Pak, bukan rahim. roh, bukan roh. Ya. Roh. Roh itu yang masuk Ya. di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang Oke. jadi dasar kami.
Roh Oke. itu yang Roh. masuk di dalam rahim Maria dan Siap. tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Oke. Itu Wih, pertama. mantap Dan sekali. itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya, iya, iya. Ya, seperti Musa Iya. waktu terima lari dari Mesir, Iya. dia tinggal di mertuanya, terus Iya. Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Iya. Tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Iya, iya, Tuhan iya, hadir iya. dalam diri anak manusia. Oh iya, siap. Ya, itu Tuhan hadir bukan lagi dalam Oke. bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau Iya. orang tidak mengerti kosmologis, berarti saya terimakan tanda-tanda alam. Oke, Misalnya baik. dengan tiang awan, itu Tuhan Iya. hadir dalam tiang awan. Terus di Musa Wih. di gunung, kilat sambar dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Oh Tapi iya, di iya, zaman akhir ini Tuhan hadir, Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. iya. Iya, iya, iya. Itu. Terus sekarang saya baca kehendaknya, Roh itu. Matius Roh itu Iya. yang kami sapa dia, Roh itu yang kami sapa dia Bapa dan kami Iya. sapa dia Tuhan. Itu Oke. saya percaya itu. Roh itu Iya. yang kami sapa dia Bukan roh, Bapa. Pak. Bukan roh. Roh. Ya, roh. Ya. Ya, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Iya. Itu kan. Ruah. Iya. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi, ruah. Iya, iya. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tahu ini Iya. Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu. Jadi Iya, iya. roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tian awan, bukan lagi di semak belukar, tapi Iya. di dalam Yesus, dia hadir dalam diri Yesus. Dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya. Ini Iya. kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak-kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca Iya. kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa Bukan itu? setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Yang melainkan yang melakukan kehendak Kehendak. Bapa itu ya. Kehendak Roh itu kehendak itu salah satu. Tunggu, ini salah baca. Iya. Sebelum ke situ boleh saya tanggapi, Pak? Silakan, saya cari. Oke. Sebelum saya bernarasi, saya ingin Catatan. ya lihat di catatan dulu. Sebelum saya bernarasi, saya minta definisi roh itu apa menurut Bapak? Roh adalah Kamiknya Pak Pendeta. ya, Apa? coba definisi roh dulu supaya saya tahu roh itu apa sih, kok Tuhan itu adalah roh. Coba roh adalah Yohanes Coba yang- 6 ayat 63. apa? Yohanes 6. ayat 63. Apa itu? Injil Yohanes 6 ayat 63 tentang definisi roh. Iya. Yohanes 6 nomor coba dibacakan, Pak. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang Oh, memberi- 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya, 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 iya. Roh di sini roh huruf besar ya. Ada roh Iya, ini iya, iya, rohlah iya, huruf iya. besar itu adalah Siap, roh siap. Allah sendiri. Roh Iya, huruf roh. besar. Rohlah yang Oke, Rohlah oke. yang memberi hidup. daging sama sekali. Saya Daging ini, sama Pak. daging sama sekali tidak berguna. Yang saya Terus, minta sabar. Daging Perkataan yang kukatakan perkataan Iya, yang iya. kukatakan kepadamu, ini kata Yesus ya, ya roh dan hidup. adalah roh dan hidup. Jadi roh definisi dan hidup roh. Kalau fungsi roh itu saya ngerti, Pak. Fungsi roh. Nanti saya bacakan fungsi roh. Kalau mau. fungsi roh, kalau Nanti fungsi saya roh. bacakan Pak. Tidak usah Pak, sekarang. kalau Ada dalilnya. fungsi Pak, saya bergiliran kita. Kalau fungsi roh adalah menghidupkan, ya. Fungsi roh ada 3. Fungsi roh Fungsi roh menghidupkan.
Oke, itu fungsi roh. You tidak- Jadi yang tadinya benda mati seperti mayat, jenazah, dengar. Fungsi tubuh roh ada tidak? manusia. You tidak tahu. You tidak tahu. You tidak pernah sekolah Definisi bagian yang ini. saya minta, You tidak pengertian tahu, roh. Tidak tahu. Ya, definisi Pengertian roh- roh itu apa? Roh adalah Ada itu. Nanti saya baca. Nanti saya baca fungsinya. itu fungsinya. Itu Ah, fungsinya. tidak. Fungsinya lain. Saya ngerti kalau Tidak. itu. Tidak. Kejadian Fungsinya 6 lain. nomor 3. Saya ngerti itu fungsinya. Bukan. Ayub 23 nomor 7. Ngerti saya, Pak. Yohanes Yang saya 6. tanya, bukan fungsi. Yang saya tanya, Jangan. Yohanes, kau jangan jelas. yang saya tanya definisi roh, bukan fungsi roh. Oke? Ini Anda pendeta kan? Kau jangan jelas. Nah, silakan jelaskan. Roh adalah, silakan. Tidak. Tidak. Apa tidak? Ya, Yohanes Kena sutrum ya, Pak? Yohanes 6:63. Itu Itu fungsi definisi. roh, Pak. Itu fungsi Oh, roh. sabar. Biar. Itu fungsi roh. Saya ngerti fungsi roh menghidupkan, memberikan kemudian kekuatan di dalam diri manusia untuk hidup. Jangan ajarin saya kalau itu. Saya ngerti fungsi roh. Roh itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia atau diri makhluk. Gitu. Nah, sekarang definisi rohnya itu apa, Pak? Pengertian roh itu apa? Sekarang kita masuk ke Pengertian roh. Silakan. sistematis. Sudah sekarang fungsi pengertian saja sudah. Enggak, Pengertian tadi definisi sudah. roh dulu. Pengertian roh. Pengertian Nanti juga fungsinya. ini fungsinya sekarang. Sekarang fungsinya. Pengertian dulu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah Tadi sudah Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 nomor 63 itu fungsi roh memberi hidup. Salah. Lalu apa fungsinya roh? Nanti saya bacakan. Dengar. Apa fungsi roh? Nanti saya bacakan. Baca. Yohanes 14 ayat- Fungsi roh Baca memberi Yohanes hidup. 4. Baca Yohanes 4 ayat 14. Oke. Fungsi roh ada di 3 fungsi. Yohanes 14 ayat Ya. 12. Fungsi tugas pokok dan fungsi roh ada di Yohanes 14. Baca. Ya, Oke. semua itu kukatakan Semua itu kukatakan kepadamu kepadamu dan akan mengingatkan kamu 1 dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan Saya belum kemana-mana ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah Definisi roh ayat Pak, 63. Yohanes 6 ayat 60. Pak Suma. saudara, Pak Suma, Saudara. pernah belajar Ya. etimologi atau tidak? pernah. Pernah belajar- Makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah Yohanes 6 ayat 63. Dengar baik-baik. Jangan Berdasarkan dalil. saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh Salah. dan roh itu jangan beda. ajar saya. Salah. Saya bertanya Jangan ajar fungsi. saya. Salah. Bukan. Saya bertanya definisi roh. Ayo, silakan, Pak. Semangat nipunya, Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar baik-baik. Pengertian. Ayat 63. Pengertian roh. Roh adalah Rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah daging sama sekali. dengar dulu, dengar. roh adalah Loh, kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. roh adalah Bukan, dengar. Dengar dulu. kok bukan Salah itu. roh adalah Jangan giring. Jangan giring. roh adalah Sabar, Bang. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. itu fungsinya, Cak Kangkung. Dengar dulu. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang Ya, pengertian silakan. rohnya.
Dengar Ya, sekarang roh, pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma. Abang dibilang Cak Kangkung. Marahi dulu. Dengar. Perkataan-perkataan Ya, yang silakan. dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya perkataan. Saya minta definisi pengertian, Cak Kangkung. Ya ini dengar. Kau jangan ajar saya. Katakan kepadamu Kau tidak adalah usah. roh dan hidup. Ini bagian B-nya yang kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan Ya. ngajar. Yang belakang jangan ngajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah Bukan begitu. Terbalik-balik. lah, saya bertanya pengertian roh. Contoh, Ya, dengar. contoh. Saya mau jawab. Pengertian Tuhan. Pengertian Saya ber- Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Itu Tuhan, definisi Tuhan. Itu menurut Manusia salah. adalah makhluk yang terdiri dari Salah. jasmani Penjelasan salah. dan rohani. Itu manusia. Salah. Oke? Kambing adalah binatang yang Salah. masuk dalam Salah. kategori herbivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik-titik. Salah itu. Roh adalah Padang-padang mic lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak boleh lakukan. Pandu itu roh pemalsuan. adalah Tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan ayat. roh adalah Tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. roh adalah Salah. Kau mengiring apa? Otak. Saya jawab. Oh, Saya ya. ingin jawab saja. roh adalah Stop. Dengar ya. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Bagian B. roh adalah Bagian B. Bagian B. Dengar. Yohanes Roh tidak 6 bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu. saya minta Hey. definisi. Perkataan-perkataan yang kau katakan Yang tidak Masa baca roh secara adalah sistematis. perkataan? Stop. Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah Aduh, dengar dulu sudah. roh adalah Bisa dilihat. Kau Jangan potong-potong itu. hadapi orang. Iya, saya belum menemukan Kau hadapi jawaban saya. dari saudara Coba. ini. Hadapi Roh saya. adalah Dengar sekarang saya mau jelaskan. Jangan banyak Silakan. tanya terus. roh adalah Dengar sini. Ini saya baca menurut dalil. Jangan putar balik dalil. roh adalah Jangan putar balik dalil. Saya mau bacakan. Oh, dengar dulu. Wah, roh Ustaz. adalah otak. Stop. roh adalah Dengar saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Saya tidak ikut Anda. Yang kau katakan kepadamu Perkataan adalah- yang adalah roh. otak gini. Perkataan-perkataan yang kau katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan Saya minta perkataan yang penjelasan kukatakan tentang kepadamu roh. adalah Roh dan hidup. perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. itulah yang saya tanya. Roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci. Dalilnya saya balik. Ibu terus. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Kok roh adalah perkataan? Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Mana ada Kau roh adalah sesat. perkataan? Bang Suma, saya sudah ikuti Mate meja. ajaranmu sesat. Subeda. Ajaran sesat. Subeda, saya Kau tanya roh belajar itu di mana? apa? Kau belajar. Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Ya, roh. Di mana? Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You Bernapas yang itu enam, apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya roh. Saya tanya. Apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya, yang dia hembuskan itu apa? Itu napas Napas. dan kata-kata. Napas dan Nah, kata-kata sekarang yang saya tanya, dihembuskan. berarti roh itu adalah makhluk, gitu. Adam. Otak, Berarti roh itu adalah Adam. otak, pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung?
Itu kamu tuh. Saya mau jelaskan. Ya udah silakan Yang jelaskan. Roh adalah You punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Darah tidak Anda ada. tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya jelas kok putar-putar. Mana ada roh adalah Loh. Ini mana? manggilin you. Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau di kita yang menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh Saya adalah tahu. ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang Itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan Tidak. kepada saudara. Kau tidak. Ayat bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Tidak ada. Mana Dikatakan Tidak ada. bahwasanya dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Anda baca. Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jangan padam-padam maaf. Oke ya. Para manusia ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid muncul, mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah Kau jangan jadi makhluk. penyesat. Dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4. Number 1. Number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara, biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Siapa? Itu Siapa? Iblis. Tidak mengerti. Siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. roh sama dengan iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Sesat. Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Penyesat. Ada enggak? Ada. Mau dalil? Penyesat. Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Penyesat. Tidak.
Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Kuntilanak. Jangan di mute, biarkan dia colok. Orang apa? Jangan di mute. Penyesat ini orang Kristen jangan ikut dan mualah bawas. Ini Kan penyesat. lucu kalau dia ngomong kan lucu, bisa Dia lari ke sana, tertawa. dia tidak logis. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, Iya. tidak objektif, tidak logis. Ntar Pikirannya lagi kacau. stroke ini stroke. Ya biar nggak apa, biarin aja. Dia. Penjelasannya tidak logis. Pindah-pindah tidak sistematis. Nah, kan lucu Marahin tuh. Juma, marahin. Marahin lucu Juma kan? ya boy. Marahin Tidak Juma. sistematis, penyesat. Orang Kan Kristen lucu, dengar kan? ya. Nah, Ini semua ini penyesat. Kan lucu Saya kan? sudah ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu, saya berbicara dulu. Kan lucu kan? Semua ini penyesat. Orang Kristen ini Matius yang mualaf 4, kembali ya, yang mualaf Yesus kembali. murid-muridnya kaget dan ketakutan Penyesat. sebab Belum mengira Yesus selesai itu ke situ. adalah roh. Jangan pindah. Jangan Alias pindah. hantu. Sistematis. Matius 4 nomor 1, jangan roh itu adalah iblis. Penyesat, jangan pindah. Penyesat. Sistematis. Penyesat, jangan pindah. Biarin. Sistematis. Stroke nanti ini, stroke nanti ini. Bicara rasional itu. Marahin. Marahin. Bicara rasional itu sistematis. Dalil Berurutan. Matius 4 nomor 1. Penyesat. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk Penyesat. dicobai Belum sampai fungsinya. iblis. Orang Kristen dengar penyesat. Dia loncat-loncat. Orang Roh Kristen yang dengar membawa penyesat. Yesus ke padang gurun ini Orang siapa? Kristen dengar penyesat. Orang Kristen dengar penyesat. Cuma penyesat. Jangan mual. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun Dia untuk nabi dicobai palsu, ini dia siapa? nabi palsu. Iblis. Cuma penyesat nabi Iblis. palsu. Saya ulang lagi. Dia tidak Saya ulang lagi menjelaskan Pak secara Pendeta. Pak Pendeta yang saya hormati. Dia kacaukan ajaran Pak Pendeta Kristen, yang saya penyesat. hormati, dengarkan. Dia Matius penyesat, 4 dia nomor tidak 1. bicara rasional. Roh Tidak yang sistematis. membawa Yesus ke padang Tidak gurun untuk sistematis. dicobai itu siapa? Tidak sistematis. Tidak Iblis. sistematis. Iblis. Berarti roh sama dengan Tidak penyesat. Cuma penyesat. Jangan ikut. Roh Jangan sama mualaf, dengan penyesat. Dia tidak Iblis. Man. pantas Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, Tidak rasional, iblislah tidak yang rasional. menjadi Tidak rasional, cuma penyesat. Tuhanmu. Cuma penyesat. Jangan ikut. Jangan mualaf. Dia Bang Zuma, Iya. Bang Zuma ini, Bang Zuma ini, penyesat. 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 Ini pendetamu Tidak loh. rasional, penyesat. Pendetamu ini. Nah ini. Akun penyesat. Nih. Orang Papua semua dengar. Orang Papua yang ada di Papua dengar. Saya yang di Papua saya bicara penyesat. Orang Saya Papua baca semua dalil, dengar. saudara. Semua penyesat. dengan pidatonya Pendeta, saya baca Papua. dalil. Pak Saya baca Zuma. dalil. Bang Matius Zuma. 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Semua dengar. Nanti Iblis paman. Ah, tuh Bang pintar. Zuma kenapa tahu semua isi Bible? semua penyesat. Kenapa Bang Zuma tahu? Bang Zuma Semua mau penyesat. Kenapa tahu isi Orang Bible? Kristen di Papua dengar semua. Semua penyesat. Pak Pendeta Orang Bang Kristen di Papua lagi Papua nih. semua dengar. Semua penyesat. Dalil Saya Papua. Len. Sebentar Jalan, dulu, jalan, Roh. jalan, Cuma ya. Sebentar. Dia tidak Oh, rasional. Kapolda kita aja Dia mualaf bicara kok orang tidak Papua. rasional. Dia nggak terlalu Tidak ramai. sistematis. Ini dulu, Roh. Roh, Kapolda di-mute. aja Cuma orang penyesat. Papua Saya mualaf orang kok. Papua kompak, cuma penyesat. Biarin aja bang. Mantan Kapolda Cuma orang penyesat. Papua mualaf karena beliau menggunakan akal Cuma sehat, penyesat. Bu. Penyesat. ini saya tahu Zuma semua penyesat. ya Bang Zuma tahu. Saya Cuma ahli penyesat. kitab sudah. Haru dengan pidatonya Bang Zuma ini sebenarnya. Saya Cuma benar- penyesat. Nah, Cuma itu pengakuan penyesat. dari Semua saudara dengar. Roh Kudus tuh. Dia tidak Dengar tuh. rasional. Dia Pengakuan tidak dari saudara rasional. Roh Kudus tuh dengar. Dia tidak rasional. Kok tidak rasional? Saya baca dalil, saudara. Matius tidak 4 rasional. nomor 1. Tidak sistematis. Maka Yesus membawa Tidak sistematis. dibawa Tidak oleh sistematis. roh ke padang You gurun hanya untuk cari dicobai ayat-ayat iblis. yang tidak ada hubungannya dengan sistematika. Nah, pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus ini siapa? Stop, tidak lari ke situ, stop, belum selesai. Kayaknya lain lagi. Lari ke sana kemari. Enggak, saya tanya. Penyesat. Roh yang Saya mau tanya mencobai boleh? Yesus Cari di ayat padang untuk gurun itu menyesatkan. siapa? Biarkan dulu Beda itu dengan Bapak tua konteks. itu di dulu dia beribu. Penyesat, Doma penyesat. penyesat, Bapak tua. Cuma penyesat, saya turun penyesat. Tua ini. Saya turun Bang Zuma, penyesat. saya mau tanya juga. Orang Saya Kristen bingung, semua saya dengar, baik-baik Zoom, saja saya dengan bicara, Bapak ini tua penyesat. itu. Dia tidak Saya rasional, baik-baik bicara saja. tidak sistematis. Saudara, yang memanggil Yesus Tidak Tuhan rasional. itu
dikatakan Tidak oleh rasional. Yesus, enyahlah Stop, daripada stop. aku kalian Saya semua sudah lihat adalah you pembuat tidak sistematis. kejahatan. Kalian penyesat. Tidak. Lagi lompat-lompat. 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda siapakah punya mulut penyesat kotor. itu? Bukankah dia yang You pergi ke penyesat seluruh dan dunia Anda yang punya- tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat. Kutanya dulu saudara, Yesus Penyesat. itu manusia atau bukan manusia? Penyesat. Tadi sudah dijelaskan. Cuma saya mau bertanya ini. Penyesat. Pertanyaan penyesatan. Cuma Awas sirinya jatuh. Anda mau jadi mu'alaf. Awas. Apa persyaratannya? Cak Ayu, Setan. Cak Ayu, awas sirinya jatuh. Siri. Ingat sirinya jatuh Cuma nanti. Penyesat. kalau mau jadi mu'alaf. Awas siri yang masih di mulut. Tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai jatuh. Tadi sudah dijelaskan. Balik ke sana kemari. Ini Matius 4 nomor 1 saya tanya, roh yang datang mencoba Yesus di padang gurun itu apa? Tuhan atau setan? Penyesat. Saya belum jelaskan waktu sana kemari. Ini Penyesat. Matius 4 nomor 1. Itu Dan belum Yesus kesana, dibawa belum kesana. oleh Belum roh ke kesana, padang belum, gurun belum, untuk dicobai Itu oleh belum, itu iblis. lain. Pertanyaan Itu konteksnya saya, beda. roh yang Penyesat. mencobai Yesus di padang Sudah. gurun itu apa? Roh iblis. Orang lain. Ibu. Jawab, Kamu semua jangan kita yang penyesat jawab. di situ. Kamu semua penyesat. Penyesat. Saya tanya Tidak, bang, rasional. ini di dalam Bible loh, di dalam Bible. Sudah, Yesus baik. dibawa oleh roh Sudah. ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu konteksnya Pertanyaan beda. saya, roh yang di Konteksnya situ beda. itu Konteks- apa? Bang, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Penyesat. Itu jangan lari ke sana. Kita belum selesai. Penyesat katanya, roh penyesat. Penyesat Belum ya, selesai bagus. fungsinya. Dua penyesat. Penyesat. Dua fungsi penyesat. Orang Kristen di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia dengar ini penyesat, jangan ikut. Seluruh Indonesia dengar ini penyesat. Dia tidak rasional. Nggak dengar. Tidak sistematis. Nggak dengar. Pindah-pindah Nggak ke sana dengar. kemari. Saya dari tadi Tidak nyimak terurut. pertanyaan Pak begitu Pendeta masih kalau mau Tidak jadi terurut. murid saya gratis, Pak. Pak, Tidak ada yang mau terurut, jadi murid saya penyesat. gratis. Ya, saya pikir akal sehat juga tadi. Ada benarnya Nanti juga lah sedikit. nanti lah, saya sedikit datang ke lah saya Papua, paham. kita ketemu ya, Pak Pendeta Yabowi. Penyesat. Saya sudah ikuti. You punya mulut kotor. Suka menghina, fitnah. Kamu yang mengatakan saya penyesat, kamu pula yang mengatakan mulut saya kotor. Kau punya video saya sudah kumpul semua. Terus, Ternyata pendukungnya Pak Nyuma ini. Simpulkan itu. You hanya menghina orang Kristen, menghina Yesus dan sebagainya. loh, Anda yang menghina diri Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan ternyata roh itu menurut Bible adalah iblis. Anda yang sedang mengatakan Kristen menyembah iblis. Kok jadi saya, Cak Ayu? Stop. Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan Bible mengatakan roh itu adalah iblis. Habis itu Anda mengatakan saya menghina. Mana yang betul? Stop. Cak Ayu, mana yang betul? Semua orang Kristen dengar, yang sekarang nonton dengar ya, ini penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar sudah, yang dengar. Penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar ya sudah. Terserah. Iblisnya meradang ini, iblisnya meradang. Iblisnya takut kehilangan pengikut ini. Kehilangan Hei apa? saudara, Iblis saya yang tidak putar. berbicara dalam skala pribadi saya. Saya berbicara dalam rangka penyelamatan. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa kemudian didengar. Dia tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Tuhan. Oke. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa sudah, dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28 29. Yesus. Itu kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan Yesus, apapun. kau tidak Kau kenal mengenal Yesus. aku, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Itu saudara. Sementara Anda mengatakan Tuhan Anda tidak adalah tahu roh. Yesus. Matius Sama 4 nomor 1, iblis adalah roh. Apa yang Kalau Anda tidak percaya iblis itu adalah roh, saya tanya, apakah Anda pernah membaca Wahyu 5 nomor 6? Iblis itu Inilah Iblis. roh Tuhan. Iblis itu Roh suka mati. bertanduk 7 bermata 7. Kutanya dulu sama saudara. Lari Betulkah ke Wahyu. Tuhan Lari ke pencipta Wahyu. langit dan bumi itu bertanduk 7 bermata 7? Kutanya dulu. Tuhan Anda berupa roh, digambarkan binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah betul itu adalah wujud Tuhan? Jawab. Itu iblis. Iblis yang menyesatkan ke sana kemari. Iblis ambil Wahyu 5 nomor 6. Iblis. Wahyu 5 nomor 6.
Sudah, Aku melihat sudah. roh Penyesat. Tuhan Stop, dalam tidak bentuk ada binatang bertanduk 7 Penyesat. bermata 7. Itu Tuhan ya? Stop, penyesat. Kau tidak Itu bicara Tuhan ya? Tidak sistematis. Saudara. Penyesat. Penyesat. Saudara. Kau tidak sistematis. Penyesat. Bicara sistematis Nah, ya. ya apa-apa, jangan ini, Kau lari jangan ke ini. Wahyu dulu. Kau belum tuntaskan tentang roh baru lari ke sana Yang kemari. bertanduk 7 bermata 7 itu Omong siapa? kosong itu sudah. Penyesat. Kau tahu Oh, Wahyu omong kan? kosong, itu omong kosong. Apa itu Wahyu? Sekarang saya tanya, apa itu Wahyu? Wahyu itu Kau mimpi. jelaskan. Kalau mimpi terus wahyunya dijelaskan bagaimana? Coba kau Nah jelaskan. itu. Jadi penulis Ah, itu lagi. buku mimpi, dengar. Otak lari Penulis kesana kemari. buku mimpi. Penyesat. Penulis buku mimpi mengatakan dia Penyesat. melihat Tuhan yang Kristen Ya, berupa jangan binatang bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaan punya saya, firman saja. itukah bentuk Tuhanmu yang adalah roh itu, kawan? Benarkah Tuhan Kristen jangan berupa bicara roh Alkitab, bertanduk 7 stop. bermata 7? Kau stop bicara Alkitab. Kau bicara kau punya Al-Quran. Wahyu 5 nomor 7 Kau ketahuan. bicara kau Nomor punya 5 nomor 6. Al-Quran. Eh, Jangan bicara Alkitab. Kau Wahyu tidak tahu. 5 nomor 6. Roh bertanduk 7 bermata 7. Boleh saya gambarkan di papan tulis modelnya, boleh? Boleh? Boleh saya gambarkan di kertas? Kalau boleh saya Wahyu buka dia kamera jelaskan ini. salah. Dia jelaskan Oke, Wahyu saya buka kamera salah. ya. Jangan ikut. Penjelasan Wahyu Tunggu, salah. tunggu, tunggu. Saya buka Penjelasan kamera Wahyu dulu. salah. Dia tidak tahu Wahyu. Ya, teman-teman besarin saya. Geser. Mimpi dulu. Besarin. Temanya Iblis geser. yang putar balik firman Tuhan Besarin itu. Iblis. saya gambar dulu. Iblis firman Tuhan. Sebagaimana penglihatan yang ada di Pulau penyesat. Patmos Penyesat. Iblis yang bertanduk putar balik 7 firman bermata Tuhan. 7. Di sini Saya tidak boleh bisa lari ke dibesarkan. sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, sembarang saja. Kau Sabar saudara, jangan emosi kawan. sembarang. Pegang sana, pegang sini, berapa sana, Pak Yabui berapa sini, penyesat. itu iblis. Pak Yabui penyesat. Yabui Penyesat, penyesat. kamu orang semua di situ penyesat. Yabui penyesat. Penyesat. Kamu penyesat semua. Yabui Nabi palsu penyesat. semua. Nabi palsu biasa porak-porandakan ayat-ayat suci. Putar balik ayat suci itu nabi palsu, penyesat. Ini kita gambarkan dulu. Aku lidah bapak lepas, tenang. Buka Ini WA ya. aja Bang Jemak. Bang Jemak buka WA aja, nggak usah gambar. Gambarnya udah ada. Ada gambarnya? Kirim ke kita. Oh ada. Oh Mau tunggu. gambar untuk apa? Jangan, Tunggu, jangan. Bang. Kamu stop pakai ayat Alkitab ya. Sabar Sebagai sabar. orang Bang, Kristen sabar. saya tidak setuju untuk Oh, ini. hancurkan ayat-ayat Alkitab. Ini. Saya mau tanya sama saudara. Ini Apa? Tidak sekarang ini. saya tidak mau tanya lagi. Tidak mau Ini- jawab, tidak mau diskusi ini karena roh- tidak ini roh. sistematis. bertanduk Tidak 7 bermata 7. Ini Saya Tuhan Anda tidak ini. mau itu. Hei, Ini Tuhan Anda. Kau jangan lari ke sana kemari. Kau Wahyu jangan lari 5 ke sana nomor kemari. 6. Kau tidak tahu Wahyu. Wahyu 5 Kau tidak nomor tahu 6. Wahyu. Aku Kau tidak tahu melihat Wahyu. Kau tidak tahu Wahyu. Kau stop. Kau berupa tidak tahu anak Wahyu. domba bermata 7 Hey, bermata stop, bertanduk stop, 7 stop, dan stop. itulah ketujuh roh dan itulah ketujuh Penyesat. 7 roh dewa Penyesat. yang diutus ke Rok bumi. belum- Ini. kita belum tuntaskan rok secara baik. Pengertian Ini rok belum atau selesai. Pengertian rok belum selesai. Ini Kita apa lari ini? ke sana kemari. Gambar kedua Bang Jemak. Gambar kedua dibawa. Gambar kedua. Penyesat. Penyesat. Gambar kedua. Ini. Itu dalam Ya. jalan tidak Ini. salah. Ini Tuhan Anda. Penyesat semua. Kalian. Ini Tuhan Anda. Mau menyesatkan orang Kristen ya? Kalau saya melihat ini, Kamu Bung, men- ini Penyesat. ini jauh lebih kuasa daripada ini. Penyesat. Penyesat. Kau tadi bilang Ini lebih penjelasan- kuasa daripada ini. Ah, Gimana? Betulkah ini Tuhanmu? Penyesat. sekarang saya tanya. Saya balik Ini. tanya. Ini. Sekarang saya tanya Anda. Akui dulu ini. Apa ini? Tidak, saya Tuhan. tidak Ini akui, Tuhan. karena saya punya- itu bukan kau tidak tahu Wahyu, kau tidak bisa jelaskan. Kau bukan, Ini Tuhan atau bukan? kau Ini ahli Tuhan di atau Wahyu. bukan? Penyesat. Kau bukan ahli di Wahyu. Kau tidak Ya tahu. makanya saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Saya tidak akan jawab kau punya pertanyaan karena itu palsu. Pengacau. Wahyu 5 nomor 6. Domba Pertanyaan itu palsu. bermata Palsu, 7 palsu, bermata palsu. 7 ini. Palsu. Kau punya jangan. Kau tidak tahu. Ini belum palsu, ini palsu. Belum lengkapkan penjelasan belum lengkap. Ini Kau palsu. Tidak bisa lari. Kalau Ini kau siapa mengerti ini? baik, Penyembah-penyembahnya nanti ini, itu belum, penyembahnya ini. belum bisa Ini. masuk ke situ. Belum bisa Wahyu masuk 7 ke bermata situ. apa? Wahyu 6, Wahyu 5 nomor 6 nih. Belum. Domba
bermata Belum bisa. 7. Penyesat. 7 matanya, 7. Tuh, coba kita hitung. Penyesat, 1, penyesat. 2, Penyesat. 3, 4, 5, 6. 7-nya, 7. Penyesat. kali ya. Itu lambang. Kalau mau belajar wahyu, belajar Lambang. ke saya. 1, Belajar 2, wahyu ke saya. 3, Kau belajar 4, wahyu di 5. mana? Kurang 2, kurang 2. Kau sekolah wahyu di mana? Saya tanya. Sekolah wahyu. Sekolah wahyu di mana? Udah ya, udah. Ah, ini jadi sekolah kitab wahyu saya di mana? hanya ingin Cuma. mengatakan kepada Cuma, saudara-saudara kau sekolah wahyu di mana? bahwa pendeta ini Cuma. mengakui Tuhan dia adalah Roh. Cuma, kau sekolah wahyu di Terima kasih, mana? Bang Handi yang sudah Cuma. memberikan data kepada Kau saya. sekolah Gak wahyu di capek-capek mana? lagi saya menggambarkan ya. Jadi ternyata sekolah wahyu di menurut mana? saudara kita ini pendeta, Tuhan dia Cuma, adalah kau sekolah Roh. wahyu di mana? Aku tidak tahu itu. Nah, Kau sekolah wahyu di mana? Cuma penyesat. Tuhan itu Sekolah wahyu adalah Roh berapa katanya. semester? Tuhannya Kau adalah berapa Roh. semester? Bertanduk Kau kuliah 7, berapa bermata semester? 7. Kita tunjukkan kuliah berapa tadi. semester? Dia katakan Katanya. apa? Belum sampai ke sana. Berapa SKS? Kita lari ke Matius Cuma. 4 nomor 1. Di Cuma, situ kau berapa dikatakan SKS? Yesus dibawa ke Penyesat. padang gurun oleh Penyesat. Roh untuk Penyesat. dicobai iblis. Pertanyaan saya, Penyesat. Roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Ayo bang. Penyesat. Saya belum jelaskan roh, you sudah lari ke sana kemari. Saya tadi minta Anda menjelaskan roh, tapi Anda justru menjelaskan fungsi roh. Dasar Saya tidak otak. minta fungsinya. Saya Otak ngerti fungsi bebal, roh itu kamu apa. bebal itu. Otak bebal. Marahin lagi, marahin. Saya Pak Yogi, tidak marahin. minta Anda menjelaskan fungsinya. Ya Saya kalau minta. begitu saya juga tidak perlu Anda jelaskan. Kalau itu Ini saya bertanya bang. Saya juga tidak perlu Matius Anda jelaskan. 4 nomor 1. Kau Yesus sekolah dibawa Alkitab oleh di mana? Roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Pertanyaan saya, Roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu siapa? Sekarang saya tanya, sebelum saya jawab itu. Jangan tanya bang, sekarang saya marahin tanya. aja bang. Bang jangan tanya, Sekarang marahin saya aja tanya. bang Juma. Marahin. Dengar, sekarang saya tanya. Tuhan ciptakan iblis dari apa? Coba saya tanya. Tuhan menciptakan iblis dari api, cahaya. Oh, itu kamu. Berarti iblis adalah materi. Kalau saya tidak. Iblis adalah roh yang melawan. Itu Anda jawab. Roh yang menentang. Iblis adalah roh yang menentang. Iblis itu adalah roh. Roh Tuhan yang- Anda juga adalah roh. Bedanya Sekarang Tuhan saya Anda baca. dengan iblis apa? Kena kau kan? Ayo, Anda sudah mengakui. Nah, kejebak. Sekarang saya baca dulu. Ternyata Penyesat. iblis itu adalah roh dan Penyesat. Tuhanmu adalah Penyesat. roh Belum cahayu. tuntas. Maka Kau punya- pertanyaannya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Padahal mereka sama-sama roh mini. Penyesat, dengar dulu. Dengar, penyesat. Jawab. Kau sudah akui iblis itu roh. Dengar, Tuhanmu sekarang juga saya roh. jelaskan. Pertanyaannya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Oh, dengar dulu. Dengar dulu. Kena kau kan, Oten? Jangan ngomong. Otak bodoh. Oten bodoh, Oten. Oten bodoh. Penyesat, dengar. Penyesat, dengar. Saya mau baca. Roh itu jumlahnya Iblis banyak. adalah roh. Hei, Tuhanmu juga roh itu roh. jumlahnya Bedanya di banyak. mana? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah Saya setan bacakan yang dalilnya. Saya bacakan dalilnya. durhaka. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan Udah benar dalilnya. Al-Quranku. Yes, Allahu Baik, Akbar. saya tidak Allahu perlu Akbar. Al-Quran. Al-Quran Al-Quran itu mengatakan Anda punya. orang kafir menyembah setan. Dan Anda mengatakan setan itu adalah roh. Dan Tuhan Ya, Anda benar. adalah roh. Berarti Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kalau kafir itu adalah penyembah setan. Yesus Sekarang berkata baca. di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan Tuhanmu. Keinginan Tuhanmu agar Yesus mati, keinginan Tuhanmu agar engkau menyembah Yesus, keinginan Tuhanmu agar engkau ibadah minggu, keinginan Penyesat, Tuhanmu agar engkau penyesat, membatalkan hukum penyesat. Tuhan, keinginan Tuhanmu Hei, supaya kau penyesat, makan babi, penyesat, keinginan penyesat. Tuhanmu supaya kau jangan bersunat. Penyesat. Semua yang kau lakukan itu adalah kehendak Tuhanmu yang adalah iblis. Kata siapa? Penyesat. Kata Yesus.
Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 8 nomor berapa? Nomor 44. Penyesat. Kau dengar, penyesat, dengar. Ya, silakan. Penyesat, kau dengar. Silakan. Rok itu banyak, bukan satu. Iya, ada rok mini, ada Ya sekarang rok dengar, pramuka, dengar. ada. Jangan menghina lagi. Loh, kau bilang rok itu banyak. Ya sekarang saya mau baca dalilnya. Ada rok darah Kamu baca corak dalilnya. batik, ada rok untuk Kamu- dinas hari-hari. Saya mau baca dalilnya. Ayo, ayo di bawah. Ini pakai Ada dalil. rok laundress. Roh cuma sudut 7 macam-macam loh. rok. Dengar, Ayo. dengar. Jangan menghina. Roh cuma 7 Pak. Kotor. Roh cuma 7 Pikiranmu Pak. kotor itu. Pikiran kotor. Pikiran penyesat kotor. Yohanes Nah, kamu sendiri mengatakan tadi ada banyak-banyak roh, berarti Ya banyak sekarang Tuhan. saya baca dalilnya. Yohanes Pertanyaan saya dengar, Sekarang apa saya mau bedanya antara iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Kau dengar? Mau baca dalilnya ini. Kau dengar? Hey. Kau saja yang mau bicara Masa kau. bertanya lagi. Baru menjawab pertanyaan. Marahin lagi. Dengar. Marahin Pak Yogi. Marahin Bang Yuma. Marahin cepat. Masa penyesat semua. Hei, dengar. Saya mau baca. Rok itu banyak, bukan satu. Iya, memang di pasar pun banyak dijual rok. Gob. Tuhan. Dengar, saya mau bacakan dalilnya. Kalau koteka Jumlahnya. itu masuk nggak dalam kelompok rok? Koteka masuk nggak? Pak? Hei, dengar saya. Dengar sini, jangan kau bicara. Saya mau baca dalil ini. Kau bicara ngawur Koteka sekali. itu masuk nggak dalam jenis-jenis rok? Ngawur, ngawur, ngawur. Ngawur. Sebab siapa yang di atas Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu pintar. Berarti Yesus Karena Allah penyampai mengaruniakan firman. rohnya dengan tidak terbatas. Yesus Dengar, penyampai baca. firman berarti. Dia Dengar, bukan dengar, Tuhan. dengar. Dia kurir Ngawur, penyampai firman. Cuma ngawur, kau dengar. Ya, apa? Cuma ngawur, penyesat dengar. Sebab siapa yang di atas Iya. Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu tidak terbatas. Dengar, Pintar roh tidak sekali. terbatas. Salah satu itu yang jadi iblis di Taman Eden. Sehingga Tuhan bilang, Tuhan bilang berarti sama roh pertanyaan itu, saya yang masuk. Matius 4 nomor 1. Siapakah Dengar, roh yang datang jangan membawa belok-belok. Yesus untuk dicobai di Sistematika. padang gurun? Apa jawabanmu? jangan tafsiran penyesat. Saya Tanpa tidak landasan. tafsir, saya bertanya. Roh Penyesat. yang membawa tidak Yesus mengerti. ke padang gurun untuk dicobai Cuma iblis kau itu tidak siapa? mengerti. Jawab. Penyesat. Penyesat, kau dengar. Kau dengar penyesat. Hei, kau dengar, saya mau bilang. Makanya kau dengar dulu. Penyesat. Ya. Penyesat. Kau tidak Silakan. tahu. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu roh itu. Roh, Roh kau tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. roh mini. Hei, kau tidak tahu. Penyesat itu kau. Roh itu jumlahnya Sudah jelaskan banyak. aja. Induknya satu. Jelaskan apa bedanya antara roh yang adalah setan dan sembahanmu juga yang adalah roh. Bedanya di mana? Jawab. Roh yang huruf besar itu Huruf besar pula. otak, dasar. Baik. Mana Tidak ada tahu bahasa bahasa. Yunani? Ejaan Yunani Bahasa- kenal huruf besar, huruf kecil. Dasar. Bahasa Yunani apa dengan kita? Otak. Dasar Kau belajar pemakan baik-baik siri. dulu. Jangan ajar penyesatan ya. Penyesatan kau. Saya sesat. tanya samamu, apa bedanya antara roh yang setan dan Tuhanmu yang adalah roh? Bedanya di mana? Sama-sama menyesatkan, bukan? Sekarang ada bicara itu roh iblis yang ada di dalam Anda, yaitu napas dan kata-kata itu roh setan yang itu ada di dalam. Pertanyaan saya, Cak Ayu, apa bedanya iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Sekarang saya tanya, you punya Tuhan itu Kok pertanyaan hakikatnya dibalas apa? pertanyaan, Pertanyaan saya pertanyaan tanya saya, dulu. apa bedanya Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Itu perbedaan antara roh dengan itu nanti adat. Ini sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dulu. Sekarang saya tanya. Bedanya antara iblis dan Tuhan yang dengar, sama-sama kau dengar. roh itu apa? Kau dengar. Kau dengar. Hmm. Kau dengar. Kau Ya. tidak tahu. Penyesat. Jangan lupa Apa? pertanyaan. Kau lari-lari Silakan. terus. Ya silakan. Baca. Apa? Jadi Pertanyaannya apa, roh Bang? itu banyak. Jadi Enggak, saya tidak Dia- tanya yang banyak. Cak Ayu, saya enggak tanya. Karena Allah Saya mengaruniakan tanya, rohnya dengan tidak apa terbatas. bedanya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Jawab. roh iblis itu adalah pembunuh dari dulu dan dia suka memaki
membunuh orang, penjahat, itu roh setan. Terus Yesus itu Bedanya suci. Tuhanmu? Bedanya Samanya Tuhanmu? Yesus itu dia roh yang suci. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kubacakan samamu Ulangan 32 nomor 39. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, dengar. Kamu nggak bisa menerima pengajaran karena dalam dirimu ada setan. Saya tidak Dengar. perlu pengajaran Anda penyesal. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Itu siapa? Yang bisa mematikan menghidupkan menurut Anda siapa? Kalau saya bisa Kok jawab. balik nanya. Tadi Anda mengatakan iblis itu adalah yang mematikan pertama kali. Oh salah. Pertanyaan saya. Salah. Kamu tadi yang baca dalil. Salah. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia awal mula, betul? Ya, Betul? itu roh iblis dan beda dengan Itu roh roh Kristus. iblis. Sekarang Beda yang dengan maha roh mematikan di dalam Ulangan 32 nomor 39 itu siapa? Beda dengan roh Kristus. Dasar koplak. Nanti Pendeta buah-buah roh, bajingan. buah-buah roh. Cuma Sekarang saya baca nipu-nipu buah-buah jemaat. roh. Tukang Hai. kumpul siri. Hai, dengar, Hei. saya mau baca buah-buah roh. Kau Kau tidak itu- tahu roh. Kau hanya bisa Kau tidak menipu tahu jemaat. roh. Kau dengar saya. Kamu pungut siri 10 Kau tidak kilo tahu per roh. bulan dari Kau tidak tahu jemaatmu. roh. Ah, kau itu penipu, pembohong kau itu. Kau itu wakil setan di atas muka bumi ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang yang tak berakal menjadi pengikutmu. Saya bertanya dengan Sopian, apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang kau imani? Tuhanmu itu adalah roh, setan juga roh. Saya minta Anda menjelaskan apa perbedaannya antara setan dengan Tuhanmu yang kau sembah. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, setan pun bertanduk. Bedanya apa? Kau ditanya baik-baik, kau tidak mau menjawab, malah kau seakan paling pintar. Dengar, saya jelaskan. Yesus adalah roh suci. Sedangkan iblis adalah roh jahat. Kok Roh loks? jahat. Mana ada Roh loks? jahat. Loks lagi. Ini kalau gigi tinggal satu banyak cerita kayak gini jadinya nih. Roh jahat. Eh, Iblis ya. adalah roh jahat. Kau tuh yang roh Yesus jahat adalah roh tuh. suci. Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh jahat dan roh suci? Dari buah-buahnya saya baca buah-buahnya. Oke. Nah, Sekarang silakan dengar. buah-buahnya. Saya Buahnya baca buah buah-buah dari roh jahat itu apa? Sekarang saya baca ya. Kau dengar. Ya. Ayat 22. Buah-buah roh. Galatia 5 Ya boy penyesat. Galatia 5 ayat 22. ayat 22. Ya. Dengar, buah-buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Ya. roh Gak usah sebut ulang. Aku udah hafal. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Nah itu roh, kesabaran, itu katanya, kemurahan, itu bagus, itu bagus. Katanya setan, buah roh setan itu katanya kasih. Jadi itu buah-buah roh. Kalau buah-buah setan baca buah-buah roh jahat. Nah, coba Jahat. buah-buah roh setan Buah apa? daging. Satu. Buah-buah daging. Baca. Kok buah daging roh? Bahlul. Oh, berlawanan Bukan dengan daging, jenis roh. daging. Karena keduanya Keinginan daging itu yang dikuasai oleh roh. Bodohnya orang Bodoh ini kau. sok Kau tahu pintar. Alkitab di mana? Ini roh bukan daging, Cak Ayu. Yang kita ajar bahas ini Al-Quran. roh. Kau ajar Al-Quran. Kau ajar Yang kita Al-Quran. bahas ini roh kok larinya ke daging. Kau dengar. Dasar pemakan biji peler babi ya kayak gini modelnya diskusi. Pendeta tidak ada otaknya. Yang dibahas ini roh kok larinya ke daging. Kita tidak sedang membahas biji pelermu. Ini kita bahas daging apa roh bukan daging. Paham? Kau tidak tahu. Penyesat kau dengar, penyesat. Penyesat pula. Penyesat kau dengar. Saya Cuma penyesat bertanya, kau dengar. buah-buah dengar. roh Kau iblis tidak itu tahu. apa? Kok lari ke Alkitab, daging? Kau bicara suma kau bicara Al-Quran bola. Alkitab kau tidak tahu. Saya sudah ikuti. Sekarang dengar. Daging dikuasai oleh iblis. daging dikuasai oleh iblis. Kok lari ke daging? Daging Zakaria 12 nomor 1, daging membungkus roh yang Jangan lari. adalah dari Tuhan. Apa sih orang ini? roh huruf besar atau huruf kecil? Cuma tidak mengerti. Baca, bedakan. Roh huruf besar dengan huruf kecil itu beda. R huruf besar dan R huruf kecil itu Kecil beda. beda. Apa? Kalau kau tidak bisa bedakan, kau kacau di situ. Ya boy penyesat. Ya boy penyesat. Kau kacau.
Ya, Kalau tidak bisa. mengerti rock L huruf besar itu untuk YHWH. Kalau Iya, huruf kecil itu lagi yang kau untuk bawa. itu. Wow, kau bawa lagi Tuhannya penyesat kau. Yahudi. Maka Dasar belajar bahasa. kampret. Ngapain Bahasa kau bawa belajar. Tuhannya Yahudi? Kau Di tidak mana tahu. dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav itu roh? Di mana? Di mana? Hah? Hei, pemakan siri. Di mana dikatakan Yod-Heh-Vav itu roh? Di mana? Kau dibaik-baikin kau, Penyesat. melonjak kau ya. Kau Di tidak mana tahu bahasa. di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Di Oke, mana? sekarang stop. Sekarang saya bicara bahasa dulu. Kita bicara bahasa. Karena ini tidak mengerti bahasa. Roh Kalau adalah Tuhan Tuhan dengan dengar. Penyesat. Oh, jangan potong. Potong sembarang saja. Kau mau berbicara mengenai bahasa. Dari Sekarang tadi sampai dengar sekarang kau apa? belum Bicara kasih bahasa. definisi. Roh adalah Kau penjelasan tadi sudah dijelaskan. Oh, kamu ingin berbicara mengenai bahasa bukan? Roh adalah sekarang saya mau bicara bahasa. Ini mulai iya, dari- roh tadi adalah kamu bilang. roh adalah Apa? roh adalah Ya perkataan-perkataan tadi tuh. Roh adalah Iya. perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. roh adalah perkataan. Dasar penyembah setan. Mana ada roh adalah perkataan? Bahlul. Inilah kalau Anda cuma modal percaya, tidak dibarengi dengan ilmu, bertemu Kau dengan tidak Bang mengerti Suma kayak gini kita. kalian. Disinilah kebodohan Anda. Roh adalah Disinilah Tetapkan dalil lagi. disinilah Roh kebodohan adalah- Anda. Dalil roh adalah Disinilah kebodohan Anda. roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Roh Sudah adalah- dijelaskan masih bertanya kebodohan Anda di situ. roh adalah Disinilah kebodohan Anda. Lompat-lompat lagi pindah pertanyaan. Pindah-pindah. roh adalah Penyesat Alkitab. Kau penyesat Alkitab. Roh Penyesat adalah- segala macam. Penyesat. Kau di punya roh YouTube penyesat. orang pada tertawa semua di YouTube loh. Ya biar tertawa supaya mereka tahu. Roh adalah Roh adalah Dari kitab. seperti Penyesat. roh adalah Penyesat kita. roh adalah Penyesat Alkitab. roh adalah penyesat. roh adalah penyesat. Roh penyesat yang ada di dalam Anda. Rumah penyesat di dalam penyesat. Tuhannya penyesat, Tuhanmu penyesat Tidak dia. Kristen penyembah Rumah roh. punya kata-kata itu penyesat. Penyesatkan Alkitab. Iya, saya cuma bertanya saudara. Roh Rumah punya adalah kata-kata itulah roh yang saya penyesat. tidak berkata yang lain. Saya cuma bertanya. Roh adalah Roh adalah kata-katamu sendiri yang kau ada keluarkan dengan napas yang kau sedang ambil. Kalau tidak kau mati. berarti kau menyembah makhluk. Makhluk apa? Roh Roh. itu tidak bisa Kau Katamu terlalu roh bisa tadi. tanya. Roh adalah kata-kata yang keluar dari diri Bang Suma. Berarti kau menyembah kata-katanya Bang Suma. Terus kalau kau Penyesat. dasar Eh? ini tidak cerdas ini. Kau Eh? tidak cerdas. Tidak cerdas. Kau katakan kau barusan, ini saya. roh adalah sembahanmu. Oke, Roh kita tepuk adalah tidak tangan. roh Sembahanmu adalah adalah roh. roh Tepuk adalah tangan, kita hargai. semua yang tidak Ketika saya cerdas. tanya, roh itu apa? Kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Ya, Suma. kau belajar Ketika kau penyembah kalau begitu. makhluk. Sekarang, Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani roh itu apa? Ruah, Kalau angin. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam Adam Angin, itu apa? oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu in materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat. Non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai. Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca Apa? ulang. Saya baca ulang Apa yang dalilnya mau ya. baca? Apa? Dengar. Ini Yesus sendiri Ya. yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Mati meja. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arabnya berbicara ya roh, Arab. berbicara roh, berbicara roh. Roh Ibraninya ruah.
Yohanes 6 Nah, ayat ruah. 63. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan. Tanya bolak-balik lagi otak. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1 coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Coba. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Yohanes 4 ayat Kamu tidak sistematik. Yohanes 4 Saya baca ya. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kaya si Abo ini, dengarkan. Orang Kristen jangan lihat cuma dia nomor 1. tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, you jelaskan. Saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Kejadian 1 tidak tulis itu. Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi. Mazmur 104 nomor 4 supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting supaya kalian itu bisa waras, jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang Yang gila. membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan dari Al-Quran. Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak ya boy. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang saudara jangan ganggu saya saudara. Saudara jangan ganggu saya dulu saudara ya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat. Sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah. Artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God. Ternyata Karisteng Yaboi penyesat, penyembah angin. Mau lagi bukti? Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Kau dengar. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat, kau stop. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Jawab. Tidak mengerti roh. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Kau tidak pernah belajar. Saudaraku pemakan dedak, dengarkan. Ya boy pemakan dedak. Penyesat. 1 kuintal 1 bulan. Saya ingin bertanya, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Bang Suma, Penyesat. roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya. Iblis yang suka mati dan membunuh. Saudara ya boy, sudah kelihatan dari saudara ya boy, pemakan dedak.
dengarkan saya Dari kau punya kawanku. lidah. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke. Saudara ya boy, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Stres dia Bang Handi. Ya, ganti pemain si Depi sini kayak ngerti Roy. Dia Boy, pulang kabur ke juga rumah ini dia. langsung dia talak istrinya ini. Talak 3 dia ini. Sebelum Ada yang bisa terlalu jawab? jauh. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Ada yang bisa jawab? Ciptaan Elohim lah untuk bernapas. Oksigen Oksigen ya. yang melayang-layang di permukaan air. Jadi kalau ada yang menyembah ruah, berarti dia menyembah angin. Kalau kita larikan ke perjanjian baru, pneuma. Pneuma dalam Lukas 24 nomor 37 sama dengan hantu. Antara menyembah hantu atau menyembah angin. Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo saudara-saudara, tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Umat Islam diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara. Tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca, beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan beca terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi ya sudah tertulis kok di dalam Matius 7 nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh,
Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7 bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan diambil alih. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ntar dulu gini. Jadi sebenarnya topik tadi topik yang sangat edukasi kalau dia ingin teredukasi dan edukatif. Tapi mereka hanya menjawab berdasarkan perasaan. Topiknya adalah pengertian roh. Sederhana kok itu. Ditanya berkali-kali sama Mbak Juma pengertian roh, terpaksa dia menjawab dengan kata, roh adalah perkataan. Padahal Mbak Juma sudah menjelaskan, roh apa sih itu roh? Ciptaan Tuhan yang non atau unsur non materi yang diciptakan Allah penyebab kehidupan manusia. Atau an-nafs yang berarti jiwa. Jadi roh itu ciptaan Tuhan. Dikasih data di Bibelnya Zakaria 12 nomor 1. Tapi mereka mengatakan Banjuma penyesat, Banjuma penyesat. Cuman itu diulang-ulang. Nah terbukti sudah sebenarnya yang penyesat siapa. Roh huruf besar, roh huruf kecil, roh huruf besar Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Jadi mudah-mudahan sore hari ini kita semua teredukasi. Bahwa inilah tampilan seorang pendeta kalau diskusi hanya berdasarkan perasaan-perasaan belaka. Tapi tidak berdata. Itu pengantar dari saya. Makasih. Iklan dulu Bang Juma. Jadi gambar yang tadi itu Tuhan mereka tuh menurut di kitab mereka Bang. Menurut Wahyu 5 nomor 6 Wahyu, itu, ya? Itu penglihatan. penglihatan. Penglihatan pengarang buku Wahyu. Aku melihat tuh. Dia katakan aku melihat. Apa yang dia lihat? Ada objek. Objek apa? Binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu yang tertulis. Seram ya. Seram kali ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya saya tunggu Iya. telepon Luga lebih menjelaskan, dia ngerti dia. Tunggu ya, saya telepon beliau. Dia lebih ngerti. Nggak usah disuruh masuk bang, telepon aja. Oh ya, telepon lewat ibu tadi. Hancur anak kemal orang. kita kalau dia masuk. Kaisar Ya, Nero, iklan dulu silakan. Kaisar. Ya sebentar, anak orang ini Kristen apa Islam? Anak orang. Islam kak. Ya. Disampaikan bang. Ini bang, gini kak, ini noten ini enak ya kak ya di Rom Muslim ini ya, hampir 30 menit jerit-jerit, nggak dikikan gitu kan. Kalau kita di Komal Prokurus tadi mana? Itu Nora, kok nggak naik lagi si Prokurus tadi? Diletakkan dia di lembah kekelaman. Aduh, udah banyak ini kutipan ini yang harus kita lanjutkan ini. Iklan. Jadi teman-teman kencangkan lagi dulu tab layarnya teman-teman ya, kencangkan tab layarnya. Kita sudah mendengar beberapa wejangan edukasi untuk kalian dari Bang Zuma ya. Jadi ini tolong dicatat ya buat kalian juga uten-uten ya. Tolong dicatat ya. Di sini Abang Zuma, seniorku Bang Handi. Kita baca di KPR ya. Kisah Prokorus rusuh ribut. Pasal 1 ngebut dengan marbulut, butir 3 congor kayak kentut. Ini dengarkan. Roh itu dewa penawa sosok hantu. Itu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dungu tolol dan bobrok tidak bermutu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh dewa di atas air mengapung. Seperti roh Tuhan yang terselip di lubang hidung, percaya konsep setan pagan tungtung, seperti cabutan lotre sial dan beruntung. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta, dia di saat lapar haus mandi masih meminta. Setelah gondrong jenggotan dia terhina, ketika dewasa dia dibilang orang gila. Kami mendengar miris tepuk kepala, sembari mengucapkan mati meja. Ya? Kafir bilang Tuhan bisa jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, angin yang ada di roda ban. Kafir bilang Tuhan jadi kinerjoy, bola kasti, parabola dan belacan. Teks original, roh kau itu iblis hantu dewa. Bisa berwujud dan menjelma jadi koteka. Berteofani menjadi makanan papeda, atau sepeda ontel lama kau punya bapa. Banyaklah kau belajar dan membaca, agar kami punya lawan sedikit setara. Roh itu dewa penauma sosok hantu. Ingat,
roh itu dewa pneuma, sosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Sekali lagi, akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Memang sakit dan perih kenyataan yang menampol. Fakta nyata terungkap, Tuhan kafir itu cebol. Pantas saja kelakuan kafir bejat dan tolol. Ternyata otak kalian ditaruh di selipan dengkol. Kalau di foto gambar wajahnya aduhai, dengan jenggot rambut panjang berurai. Difilmkan juga terlihat tinggi semampai, tapi setelah data, fakta dan terurai, ukurannya pendek tidak lebih seperti pohon bonsai. Pernah ku tonton film kurcaci, aku kira itu sosok Pak Yabui. Lucu dan imut, gemes sekali, pendek berjenggot memakai topi, ternyata dia yang selama ini kafir Tuhani. Selain pencuri dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuba berdubuat, turun dan colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sekian, stay tune. Tepuk tangan, Nor. Ini yang naik saya sudah naikkan kok pada mental semua ya. Jadi marilah diskusi tidak menyerang personal, tapi menyerang argumentasi. Tentu argumentasi yang tidak bau terasi, bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan yang tertulis, supaya tercerahkan. Nggak usah, seorang muslim nggak perlu malu memperkenalkan konsep ketuhanan muslim dengan tauhid. Nggak perlu malu kita menyampaikan. Apa yang dia tanya, kita sampaikan apa adanya. Tapi mereka malu sekali menjelaskan kalau sembahannya itu adalah roh. Padahal Tuhan mereka adalah roh. Kenapa malu kalau ditanya arti roh itu apa? Jelaskan saja. Kenapa mereka nggak mau menjelaskan, menjawab arti roh? Karena roh itu ciptaan. Ciptaan dari Sang Pencipta untuk kehidupan manusia. Agar manusia ini bisa hidup. Diciptakanlah roh untuk manusia hidup. Tapi kalau Tuhannya adalah roh, nah itu tadi menjadi kesulitan untuk menjawabnya, hanya menyakiti pikirannya, sehingga timbul emosional yang tinggi, mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Ini yang terjadi dalam diskusi tadi. Lebih baik datang dengan jujur. Ya, sembahan kami roh, lo mau apa? Apa bedanya roh dengan iblis? Sembahan kamu dengan iblis yang bertanduk 7 di Wahyu 5:6. Ya jelaskan. Ya perlu keilmuan yang tinggi dengan ilmu komunikasi yang mumpuni. Gitu. Tapi kalau nggak ada di ilmu naik hanya berdasarkan rasa emosional, ya bisa setruk. Jadi yang kayak tadi diulang-ulang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, alah sih ngomong nih. Tadi Bang Andi, saya cemas itu, lidahnya lepas itu. Silakan dulu Pak. Ada yang salam, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah dilanjut, ada yang mau disampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sedikit nggak, Abang? Ya satu-satu, Bang Buya dulu, Bang Bram. Bang Buya, dulu Bang Bram. Bang Buya dulu ya, terlebih dahulu ya. Udah nggak apa-apa, saya cuma dengar aja dulu. Saya baru ini masuk ke room ini. Kiranya ada yang penting Abang. Tadi saya bernarasi, Abang ucapkan salam, jadi saya jawab. Narasi saya berhenti Bang. Ya udah dilanjut. Gitu loh. Ustadz Abdul Somad sedang berceramah. Ustadz Adi Hidayat sedang berceramah. Ada jemaah terlambat datang, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ruangan menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik hilang. Begitu kira-kira. Lanjut. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya mau cerita sedikit ya tentang perjalananku, saudaraku masuk Muslim ya. Ini aku juga baru download YouTube ya. Saya mau ya istilahnya aku terima kasih buat Bang Zuma sama rekan-rekannya. Semoga ini ya tetap semangat selalu
Saya terima kasih. Sampai aku tadi ya, dari pagi sampai sekarang loh, nungguin bisa naik. Hanya ucapan terima kasih. Di balik layarnya Bang Juma ya, ada hidayah yang membawa saudaraku masuk ke Islam. Alhamdulillah. Senang sekali rasanya. Terima kasih Bang Juma ya. Itu aja yang saya bisa ucapkan sama rekan-rekannya. Saya sampai salut. Siap-siap Abang, terima kasih banyak Bang. Apresiasi yang besar buat kami Bang. Ya. Siap-siap Dari sana, situ Bang. ya, dari Bang Zuma itu berapa itu keluargaku itu 4 orang. Asal mulanya dari YouTube-nya Bang Zuma, selalu diikutin, Kisahnya ya, begini ceritanya kan. Pertama, aku nemuin channelnya Bang Zuma, ku ikutin terus. Saudaraku kan satu rumah dengan aku ya. Ya, kalau aku dari dulu memang alhamdulillah Islam. Tapi keempat saudaraku itu Kristen. Ya. Dari situ dia denger aku selalu puter pakai audio itu yang besar. Dia begini. Setiap perkataan Bang Zuma sama temen-temennya, dia catat di buku semua. Ya. Soalnya dia kayaknya masih ada keraguan masuk Kristen. Nah, dari perkataan-perkataan Bang Zuma itu, sewaktu dia masuk ke gereja, dia tanya sama pendetanya. Hari pertama pendetanya minta waktu minggu depan, ya, mau dikasih ini penjelasan. Tapi minggu depan nggak ketemu juga jawabannya. Nah, disitulah akhirnya saudaraku semuanya memeluk agama Islam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Sampai nangis aku. Terima kasih, itu aja Bang Zuma ya yang saya bisa sampaikan supaya tetap semangat menyiarkan agama Islam ya. Yang belum pada sadar silahkan sadar, karena ini memang agama Islam memang membawa jalan kita yang lurus. Gitu aja Bang Zuma. Terima kasih Bang, atas waktunya ya. apresiasinya Bang. Ya. Terima kasih, semoga Tetap empat semangat, saudara Bang Bang Zuma, tetap ya. istiqomah, tetap Amin, istiqomah amin, saudaranya, tetap Amin. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar dia jalan taufik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, terima kasih Abang dah. Ya, terima kasih ya buat semuanya ya. Tak pamit dulu, tak di bawah dulu sambil menyimak ya. Siap Abang dah, siap. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahan dulu Bang, ada berita penting ini saya sampaikan. Bang Juma masih monitor nggak? Ini berita duka yang mendalam buat kita semua. Bang Juma masih monitor, dibuka WA-nya. Ya, saya telepon aja ya. Lanjut. Baik, Sunan Alip. Sunan Alip, selamat sore. Buka mute-nya Sunan, Bang Alip, Bang Sunan. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya, Mbak Novi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disampaikan singkat, padat dan jelas. Silakan. Iya, patutlah ya, bapak saya itu mualaf dari kecil ya. Lihat pendetanya seperti itu ya kan. Bapak itu sudah tua, tapi tidak ada adabnya sedikit pun untuk menjawab yang sebenar-benarnya apa yang dia yakini di dalam hidupnya, ya kan. Patutlah bapak saya itu mualaf dengan perkataan anak umur 20 tahun yang dia baru menjadi ustadz tapi terkena di hatinya. Tapi orang tua pendeta seperti tadi itu tidak Alhamdulillah. Ya, seperti bapak tua tadi, dia sudah tua, renta, istilahnya sudah mau mampus, memasuk ke liang lahat. Tapi seperti itu perkataannya, tidak ada ajaran kasihnya. Di mana letak kasihnya bapak tadi? Tidak ada kasihnya dengan perkataan dia tadi seperti itu dengan orang yang lebih muda, seperti Bang Zuma. Tidak ada contoh yang baik ditunjukkan sama dia. Ya itulah ajaran Kristen yang ajaran kasih tadi. Ih, miris ngelihatnya tadi dia berbicara seperti itu, menyumpah serapah orang. Ya, sabar kakakku. Sabar Iya, kakakku, yang udah jelas, nggak usah diceritain kak. Iya,
Yang Itu belum seberapa, jelasnya- Kak. Itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Lebih banyak lagi yang lebih parah, Kak. Kita sudah itu, aduh, masuk kanan keluar kiri buat kita itu, Kak. Fitnahan itu Tidak, lebih parah lagi, ada fitnah-fitnahan. Jadi tenang aja, nggak usah diambil hati, dianggap saja Iya. itu ucapan sampah gitu saja ya. Ya nggak bisa ya. Yang ngomong tadi bukan orang muda. Yang ngomong tadi orang tua. Orang tua yang harus diteladani omongannya. Dia mempunyai jemaah, tapi dia tidak mencerminkan dia itu seorang pendeta, tidak. Saya melihat dia itu Iya, seperti iya. sampah dan kotoran yang Iya. ditai itu. Udah, Kak, nggak boleh Oke, gitu, biarin. iya. Kalau Bang Ya, Zuma dengar. Kalau Bang Zuma dengar dulu. Izin, Kalau udah. Bang Zuma Izin dulu sedikit. dan lain-lainnya Izin itu dulu sedikit. sudah kebal. Sebentar. Sudah kebal. Lanjut itu. Bang Faisal. Sebentar. Kak Novi di mute aja dulu. Bang Handi monitor. Iya. Itu berita betul itu, Bang. Betul. Itu dari Tengku Nasrullah ya. Jadi nanti Merinding kali aku, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. kita sedih lah kita. Itu toko kita. Ya udah, nanti kita Baru sekali. konfirmasi ke dalam, kita buka usus nanti ya. Halo Raya, sabar ya. Oke, Bang. Apa Bang? Iya, Nopi turut dulu ya Bunda Noraya. Nopi mantap di bawah aja, Nopi dengarkan aja di bawah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Sunan, ada yang mau disampaikan? Singkat, padat, dan jelas Bang. Manora masih ada videonya kan waktu Manora simpen? Waktu berkunjung ke kantornya masih? Ada, Bang. Masih ada ya? Foto bersama dengan beliau pun ada, Bang. Ya Allah. Iya, simpan aja. Wak Lias. Ya Hafilah monitor. Hafilah monitor. Sunan monitor. Oke. Cuma Ya, ini 100% Bang. mau ini aja nanya, Bang Zuma itu kan akunnya kan Abang Islam banyak. persen. Islam. Oh iya. Bang Zuma itu kan akunnya banyak karena di report ya, istilahnya ya, sering di itu ya, tombak gitu ya, terus ganti lagi. Nah, untuk bisa ngikutin Bang Zuma terus, kadang-kadang kan saya kehilangan itu akunnya Bang Zuma gitu loh. Karena di situ nggak live tapi live di akun yang lain. Apakah bisa sekiranya orang sekelas saya aja gitu minta nomor HP-nya Bang Zuma biar misalnya mau live itu saya tahu gitu. Itu aja akunnya Bang, di follow akunnya semua Bang. Iya, ini juga berusaha begitu gitu loh. Tapi nanti kan misalnya Bang Zuma itu udah nggak ada lagi, tapi di itu lagi gitu. Ya mungkin di YouTube aja Bang, lihat Bang di YouTube. Abang di subscribe YouTube-nya. YouTube-nya subscribe aja Bang. Udah tak subscribe. Iya, nah kalau di subscribe kan nanti notifikasinya kan keluar di handphone Abang. Oh iya, itu aja ya. Iya Bang. Kalau satu lagi mohon maaf. Untuk biar pinter gitu ya. Saya kan belajar gitu, hanya sekedar ikut belajar gitu loh. Untuk menanggulangi kemurtatan itu tadi ke anak cucu saya nanti. Kalau beli Bible itu Bible yang gimana? Soalnya Bible itu banyak banget, ada Barnabas, ada Tetek Bengek gitu. Kira-kira yang mana yang dekat dengan ini ya? Di Google aja Bang. Di handphone aja, download di handphone. Nah, Abang kalau mau beli yang enggak, kalau dia mau beli yang ada apa, yang ada ininya fisik, belinya di Gramedia. Di Gramedia. Halo? Nora, kau terjeda tuh Nora? Terjeda ya enggak? Iya, terjeda, putus, nggak ada suaranya ya?
Di apa aja Pak? Di download aja di Play Store. Di Play Store ada di handphone, download aja. Terus? Ya udah cari aja, kita apa membuat cari itu. Oke. Terima kasih. Cuma itu yang mau saya tanyakan. Bapak Al-Quran udah download? Al-Quran udah. Pak Sunan, Al-Quran udah download Al-Quran. Belum. Ya Al-Quran dulu, aku pula Bible. Al-Quran dulu lah Pak download. Oh gitu ya. Tak pikir kalau Al-Quran kan ada di rumah gitu kan. Misalnya ini itu buka ini gitu kan masih agak bisa gitu. Kalau Bible kan kalau nggak itu saya nggak hafal gitu loh. Terus Pak Sunan sebenarnya mau nggak, tujuannya apa bang? Ya paling nggak ngasih tahu, minimal saya ngasih tahu ke saudara, anak-anak saya nanti seandainya gitu ya, seandainya ada usaha dari luar untuk memurtadkan keluarga atau anak keturunan saya gitu. Jadi kalau sekarang sudah tak kasih ilmunya, ini nih, begini nih, begitu, itu kan insya Allah kan apa ya, kebal gitu udah karena udah Begini bang, izin. Ada dua cara bang. Gitu ya. Apa itu? Jangan kita melangkah atau berbuat sesuatu yang dipaksakan. Ada dua cara membentengi umat. Yang pertama itu tadi berisik ini di mute dulu. Mute sendiri, tunggu. Yang pertama ya perkuat iman Islam. Ya ajak anak-anak kita saat ada azan, hentikan semua kegiatan, sholat berjamaah di rumah kan gitu. Nah kalau ingin menjadi apologet, ya tentu juga harus tahu caranya, triknya. Ya memang harus mempelajari kitab mereka. Ya disertai dengan ilmu komunikasi dan lain-lain begitu. Jadi kalau membentengi umat itu memang harus dua ini. Tapi kalau belum saatnya tiba ya cukup memperkuat iman Islam dulu Bapak. Kalau Bapak mau belajar ya nggak ada buku yang dijual cara debat dengan mereka, nggak ada. Ya ikuti aja perdebatan tiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Sebelumnya ini saya minta maaf mengganggu ini. Saya Arman Pak, Arman. Nama sebenarnya Arman. Saya dari Makassar juga ini. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini sebenarnya saya mau tanya sama Oten ini dalam prinsip ketuhanannya itu bagaimana sih kan kita di sini nggak ada bang. Otennya nggak ada gimana ya? Iya. Oh, kalau gitu abang-abang aja yang Muslim ya kasih penjelasan kepada Oten itu prinsip ketuhanan itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, kalau memang abang-abang saya mungkin abang-abang lebih tahu lah karena kan dalam Indonesia ini ada kita menganut Pancasila kan. Di Pancasila itu dalam Pancasila sila satunya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang saya mau tanya nih Maha Esanya ini artiannya bagaimana? Karena mereka hidup di Indonesia kan harus mengikuti aturan kan negara kita. Kalau dibilang ketuhanan yang Maha Esa berarti Esa itu kan satu tunggal wahid. Itu mereka itu bagaimana? Kenapa Tuhan mereka bisa ada cabangnya kesannya 1, 2, 3 gitu? Kalau ada oten-oten bisa jelaskan karena kalau sudah melanggar dari ketuhanan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu berarti bagaimana ya menurut saya itu Tuhan itu bisa bercabang nggak bisa jadi ini jadi itu. Itu kalau ada oten-oten yang yang otaknya terbuka yang sehat berakal sehat coba bisa jelaskan gitu. Oke sebelumnya terima kasih Bang saya mau salat asar dulu karena di Makassar sudah asar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik ini tiap hari kita bahas. Mulai dari tahun 2019, 18 sampai sekarang tiap hari kita bahas itu. Arti esa. Tapi Anda mau turun toko masih berisik bang. Ya sudah. Udah sering disebut bang dalam topik. Benar nggak teman-teman? Tiap hari dibahas itu esa. Kalau menurut yang sebenarnya saya tunggal, menurut mereka esa itu kesatuan pak. Menurut mereka. Tiap hari itu dibahas pak. Jadi Anda boleh menyimak video-video yang ada di YouTube. Anda bisa
mendengarkan jawaban mereka atas pertanyaan antum ya yang tadi. Makasih. Ya, Pak Sunan, mungkin gini Pak Sunan, dengan kita mendukung ya, mendukung komal-komal lintas agama ini, tep-tep mendukung ya, kita berharap Allah juga ya melindungi anak keturunan kita. Karena masalah hati hanya milik Allah ya. Jadi dengan kita mendukung, saling mendukung komal-komal ini, paling tidak untuk titip aja kita mengharap pada Allah agar melindungi anak keturunan kita jangan sampai tersesat dengan ajaran mereka. Itu aja Pak. Itu aja yang kita harapkan. Mari kita dukung untuk selalu dukung komal-komal ini. Mudah-mudahan. Ya Pak Krey, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah saya semenjak mendengar banyak. Satrio itu dimut Satrio satu-satu ngomong Satrio di mute satu-satu ngomong. Kayak adab kita ngomong.